Dengan adanya kuota terbatas yang dapat mengakses bagian atas candi sekitar 1.200 sampai dengan tampak perubahan besar pada area keseluruhannya, termasuk pelataran candinya ya, yang saat ini tuh menyediakan kendaraan yang biasa disebut di sini tuh dengan sebutan Tayo ya. Dan ini gratis fasilitas untuk semua pengunjung. Dan tata kelola akses masuk serta kebijakannya yang sangat mengindahkan dari sisi perawatan bangunan candinya itu sendiri. Saat ini hanya ada satu yang sepenglihatan saya, kalimat perubahan besarlah yang terjadi saat ini di kawasan wisata Candi Borobudur. Selamat datang di channel Prasanggi Story. Dalam video kali ini saya akan membawa Anda untuk melihat-lihat kondisi terkini kawasan Candi Borobudur di tahun ini ya. Komplek area Candi Borobudur saat ini sudah mengalami revitalisasi sehingga kita akan banyak menemukan perubahan besar pada tata letak area menuju Candi Borobudur. Mulai dari area parkir sampai menuju loket masuknya nih. Kalau dulu kita masuk dari gerbang utama, maka saat ini kita akan diarahkan nih ke sisi barat untuk menuju area parkir. Ini bukan video tentang tutorial masuk kawasan candinya ya, tapi saya akan lebih membawa kalian ke arah situasi dan kondisi saat ini di kawasan Candi Borobudur setelah mengalami revitalisasi. Tapi tenang aja, saya akan bawa kalian mulai dari awal pintu masuk yang bisa jadi referensi Anda jika nanti Anda berkunjung ke Candi Borobudur ini. Contohnya seperti ini nih. Selepas Anda memarkirkan kendaraan Anda, kita bakal tertuju nih ke area loket masuk yang ada di sebelah kiri tuh. Dan juga di sisi kanannya itu ada tempat makan yang menurut saya sangat efektif ya dalam menyambut kedatangan para wisatawan. Makanan khas Nusantara khususnya khas Jogja dan juga Magelang pastinya seperti pecel, gudeg, krecek dan lain-lain ya. Ini sih rekomen banget nih. Udah enak, harganya pun terjangkau. Efektif dalam menyambut kita yang mungkin menempuh perjalanan jauh seperti saya nih contohnya, yang datang dari Jogja dengan jarak tempuh itu sekitar 1,5 jam ya ke kawasan Candi Borobudur ini yang terletak di daerah Magelang. Dari sana perubahan kentara jelas terlihat di area pedagang oleh-oleh dan souvenir yang harus kita lalui menuju area loket masuk ke kawasan candi ini. Mungkin bagi yang baru atau kembali datang ke sini setelah sekian lama ya, akan sedikit kebingungan dengan perubahan besar tiap areanya seperti saat ini. Tapi tenang aja, asal mau baca tanda-tandanya tuh penunjuk arah yang dipersiapkan oleh pengelola dan sedikit bertanya lah, kita bakalan mudah kok buat mengakses loket masuknya. Setelah melewati area pedagang dan souvenir, nah di area dekat kawasan Museum Borobudur ini nih, tuh udah deket tuh sama area loket masuknya. Tampak saat ini suasananya mirip kayak bandara ya. Salut dah dengan tata kelola yang sekarang ini. Detail di area ini tuh menawarkan suasana modern dengan elemen Candi Borobudur dalam bentuk miniatur ya, dan ada juga patung Buddha yang identik dengan candinya. Beranjak ke area loket masuk, untuk loketnya ini terdiri dari dua bagian ya. Yang nomor 1 dan 2 ini di sisi kiri adalah loket untuk melayani tiket terusan untuk naik ke bagian bangunan atas candinya itu ya. Dengan harga tiket dewasa sebesar 120.000 dan anak-anak 75.000, sedangkan di sisi kanan ini untuk tiket reguler yang hanya bisa mengakses pelataran candinya aja nih, alias nggak bisa naik ke atas bangunan candinya. Tiketnya 2 dewasa 1 anak. Hari ini tiket buat ke atas itu udah pada habis, dijatah 1 hari 1.200 pengunjung. Di jam 12 siang ini udah habis sama sekali. Kita cuma punya kesempatan di pelatarannya Borobudur. Kalau tiket naiknya itu di 120.000 rupiah ya. Berhubung hari ini udah habis, ternyata padat juga ya di hari ini, 1.200 untuk tiket terusan naik ke atas Candi Borobudurnya udah habis. Jadi kita dapat tiket yang sekitar pelataran Borobudurnya aja. Yuk. Apa sih? Setelah selesai dengan urusan tiket masuk, saat ini untuk menempuh ke area candinya, pengelola yang saat ini tuh menyediakan kendaraan yang biasa disebut di sini tuh dengan sebutan Tayo ya. Dan ini gratis fasilitas untuk semua pengunjung untuk dapat menjangkau Candi Borobudur yang jaraknya lumayan jauh.
Bagi yang ingin lebih dekat dengan suasana alamnya sih bisa juga nih sekalian jalan kaki. Ya lumayan jauh dah gitu. Kayu ini akan membawa Anda ke shelter dekat dengan pendopo masuk menuju area Borobudur. Tahun lalu belum kayak gini dong Mas? Tahun lalu sebelum September belum. Ini mulai September tahun kemarin. Oke. Dari keberangkatan sampai tertuju ke Candi ini jaraknya kurang lebih berapa ratus meter Mas? 1,5 kilo. 1,5 kilo ya? 1,2 lah. Oke deh. Kebayang kalau jalan kaki Mas ya? Ya, lumayan. Nah, sampai di sini ya semuanya. Oke. 5 meter. Mas Andi, makasih banyak ya Mas Andi ya. Berapa nih Bu? 20. Iya. Bawa pulang apa sampai selesai? Sampai situ keluar. Pengunjung hari ini padat Bu? Iya, nggak begitu pada tuh. Iya, cuman tiket ke atas sudah habis katanya. Iya, satu harinya cuma batas 2.000. 2.000? Iya, 2.000. Harus online. Oh harus online. Iya. Kalau untuk tiket terusan naik ke apa bagian candinya ya? Iya, itu yang khusus yang sampai ke atas. Sekarang? Online. Iya. Sekarang harga berapa Bu naik ke atas? Yang naik ke atasnya 120. 120. satu orang. Ya, kalau yang sampai Pataran. Oh. Kalau belum naik ini ada. Kita nggak kebagian Bu tiket naik ke atasnya. Harus online itu. Iya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Dari tempat pemberhentian Tayo tadi kita melalui area pendopo ini yang akan nanti sekitar 100 sampai 150 meter ke depan kita akan terhubung menuju kawasan Candi Borobudur ini. Kita disuguhkan dengan nuansa yang sangat asri ya, dengan dihiasi dengan rerimbunan pepohonan. Jadi begitu ya informasi kawasan Candi Borobudur saat ini. Kurang lebih di bulan September 2024 lalu pengelolaan resmi rampung, dan kurang lebih pengelolaan yang seperti sekarang ini kita masukin udah hampir 7 bulan ya, pengelolaan yang tata kelola baru dari pengelola Candi Borobudur baru saat ini. Tadi kita bakalan ke kawasan candinya itu berkesempatan hanya di pelataran aja karena tiket terusan untuk naik bagian candinya itu di atas kita udah kehabisan, dan informasi dari ibu setempat ataupun kasir itu harus melalui online biar kita kebagian dijatah per masing-masing. Kalau konfirmasi dari kasir loket tadi itu 1.200 pengunjung yang bisa akses ke bagian atas candi. Kalau dari informasi ibu pengojek payung tadi yang di depan menginformasikan bahwa dalam satu harinya bisa sampai 2.000 pengunjung untuk mengakses bagian atas candi. Kurang lebih ini asik banget sih sekarang ya, dan itu online ya. Sekarang pengelolaannya begini, walaupun agak jauh kita berjalan kaki dari shelter kita di Antar tadi ya, cuman tata pengelolaan yang sekarang jauh lebih baik. Yang tadinya kita masuk parkir juga di pintu utama, sekarang kita udah diarahkan 300 meter ke arah belakang. Memasuki kawasan parkirannya pun udah terkelola dengan rapi ya. Per September tahun 2024 lalu pengelolaan Candi Borobudur udah jauh sangat lebih baik kondisinya saat ini. Dengan revitalisasi yang sudah dilalui, saat ini Candi Borobudur sudah sangat jauh tertata dari awal akses masuknya hingga keberadaan pedagangnya ya. Kalau dahulu radius 100 meter sampai dengan 200 meter dari candi ini tuh banyak ya dipenuhi pedagang makanan dan lainnya. Saat ini hanya ada satu yang sepenglihatan saya yang berjualan air mineral aja tuh. Selebihnya adalah para penyedia jasa foto dan juga sewa payung ya, yang tentunya berizin. Nonton apa sih? YouTube. Ya jadi ini bocah tersantuy di dunia, jauh-jauh ke Borobudur cuman nontonin YouTube. Mana nonton YouTube-nya bayar lagi, bayar tiket 25.000 buat anak seusia dia. Jauh-jauh ke Borobudur cuma nontonin YouTube. Kalau nonton YouTube di rumah aja bisa sih ya, ngapain jauh-jauh ke Borobudur? Apa? Suruh
ibu. Waktunya kita lihat bagian bangunan Candi Borobudurnya, dan lagi-lagi tampak perubahan besar pada area keseluruhannya, termasuk pelataran candinya ya, yang saat ini sudah dihiasi taman, rerumputan, dan dipasang paving block nih. Kalau dulu kan kita ingat tuh, pelatarannya masih tanah atau pasir gitu ya. Ini jelas Kentara semakin menambah keindahan area sekitar candi. Dengan peraturannya yang kita dilarang merokok, juga dengan adanya kuota terbatas yang dapat mengakses bagian atas candi sekitar 1.200 sampai dengan 2.000 pengunjung tiap harinya, saya rasa saya sangat setuju. Hal itu menambah bagian dari hal perawatan Candi Borobudur ini ya, agar lebih terjaga gitu dengan aktivitas pengunjung yang dibatasi untuk akses naik ke atas bangunannya ya. Kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu nih, terakhir kali saya mengunjungi candi ini. Perubahan besar dan tata kelola yang jauh lebih baik saat ini saya rasa menjadi poin lebih terhadap kawasan candi ini ya. Era digitalisasi seperti saat ini dengan kebutuhan akan dunia sosial media yang harus terpenuhi, maka perjalanan wisata di kawasan candi ini sudah mengimbangi kedua hal tersebut, di mana sisi edukasi tentang candi ini sudah tersedia layanan tour guide-nya yang siap mendampingi para wisatawan, dan tata kelola akses masuk serta kebijakannya yang sangat mengindahkan dari sisi perawatan bangunan candinya itu sendiri, menjadi dua hal yang beririsan dan berimbang pada saat ini. Butuh energi besar ya dari kita untuk berwisata ke Candi Borobudur ini. Untuk mencakup seluruh kawasan candi, kita lebih butuh tenaga dengan berjalan kaki. Sebaiknya usahakan kondisi Anda prima saat memutuskan berwisata ke Candi Borobudur ini ya. Ya, walaupun pengelola menyediakan fasilitas kesehatan di area candi ini untuk pengunjung, ya baiknya kita memastikan diri aja nih agar tubuh kita fit dalam berkunjung ke candi ini ya. Mungkin itulah impresi saya untuk Candi Borobudur saat ini setelah sudah sejak 10 tahun yang lalu terakhir kali saya mengunjungi candi ini. Kalimat perubahan besarlah yang terjadi saat ini di kawasan wisata Candi Borobudur. Untuk sebuah apresiasi pada channel saya di Prasanggi Story, kalian bisa kasih like, subscribe, komen, dan juga share-nya. Kita bakalan balik lagi dalam video-video selanjutnya. Yang menarik dan unik untuk disimak. Pantengin terus Prasanggi Story. Salam tuang rasa, tuang cerita.